Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Benar, kita hidup hanya sekali. Makanya nggak mau hidup hanya dengan menunggu. Menunggu nasib, menunggu keberuntungan. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan berikhtiar untuk merubah keadaan. Pilihan 2, menunggu untuk kalah atau berusaha bergerak meskipun lambat. Ini usahaku untuk menolak keuangan yang ada. Malam saatnya tidur, kalau aku malam saatnya nge-food traps. Capeknya di satu waktu, tapi bisa meringkas banyak waktu ketika ingin memasak dan otomatis bisa hemat budget. Yuk ikuti Main nge-food traps. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Main di blog Enara TV channel. Begadang itu sebenarnya nggak bagus ya. Jangan sering-sering, main pun jarang. Ini kalau ada momen aja kayak ini nih mau nge-food traps. Belanjaan kemarin malam nggak bisa langsung di food traps, ya udah digantung-gantung kayak gini dulu. Sebenarnya nge-food traps itu nggak lama, asal jangan ada yang gangguin. Masalahnya kan kalau kita ngelakuin di pagi atau di siang hari ya bareng anak ya, kalau main bareng si bayi. Karena nge-food traps ya bareng bayi, jadi banyak digangguin, otomatis malah jadi lebih lama. Karena sebenarnya nge-food traps itu kalau kita udah biasa cepet kok. Dan memang iya, nge-food traps itu kita bakal repot, tapi repotnya hanya di satu waktu. Selebihnya kita akan sangat santai karena semua sayuran udah siap dan kita udah tahu apa yang mesti dimasak untuk 1 minggu ke depan. Yang baru bergabung, salam kenal ya. Selalu ada solusi di tengah keterbatasan. Mari kita saling merangkul dan saling menyemangati bahwa kamu nggak sendiri. Main pun sama, masih dalam proses berjuang untuk mimpi-mimpi kecil agar cepat terwujud. Dukung terus Main dengan cara mensubscribe YouTube channel Main dan tekan tanda lonceng untuk dapat notifikasi secara gratis. Untuk kegiatan belanja, Main itu terpecah menjadi 2, jadi belanja bulanan dan belanja mingguan. Belanja mingguan itu mencakup sayur mayur, dan biasanya kalau untuk belanja sayur mayur, Main di pasar tradisional. Untuk bihun biasanya masuk belanja bulanan, tapi kemarin karena stoknya kosong, ini Main belanja juga di pasar, di tukang sayur, karena dia ada juga. Selain bihun, ini Main juga belanja kunyit, bubuk, ini kayaknya penting banget ya. Capek banget kalau ngulek kunyit, sedikit memperingkas waktu kita, dan di belakangnya ini juga ada resep-resep yang bisa kita coba. Simple kalau untuk masaknya, Main udah coba beberapa dan gampang banget kalau diikuti. Gak tahu kenapa Main lebih seneng pakan yang kecil-kecil kayak gini. Buat Main sih lebih ringkes dan lebih tepat ya. Terus pas aja gitu, makanya Main lebih suka yang kemasan kecil-kecil kayak gini. Ini Main belinya yang mereknya Bumbu Desa, 1 renceng. Kalau di pasar itu kan biasanya 1 rencengan ya. Terus nggak lupa lada bubuk. Kalau lada bubuk entah kenapa Main cocok dengan merek Ladaku. Dan tetap Main tuh lebih cocok untuk yang kemasan saset-saset kayak gini. Udah pernah beli untuk ukuran botol yang besar itu, tapi nggak cocok ya. Takarannya tuh aneh. Pokoknya lebih pas kayak gini, padahal sama aja ya. Tapi entah kenapa ya, orang memang beda-beda ya. Karena Main udah nyoba beberapa kali, nggak cocok. Makanya lebih senang yang sasetan kayak gini, belanjanya di tukang sayur. Ini sih Main simpan di dalam toples, nggak diapa-apain aja. Cukup kalau Main yang kebutuhan itu kunyit bubuk sama lada bubuk. Sebenarnya nih buat Main secara pribadi, kerja di malam hari itu lebih enak, suasana lebih tenang, nggak ada yang gangguin, nggak ada suara nangis anak, nggak ada suara berantem, dan lain sebagainya. Makanya memang kalau malam sebenarnya lebih tenang ya. Ini untuk kentang juga aneka perbawangan Main sisa minggu kemarin. Ini ditambahkan, yang tadi awal itu adalah sisa, dan ini ditambahkan. Kayaknya kalau untuk kentang itu wajib ya, Main beli untuk 1 kilo. Lalu bawang merah ini nambahin sedikit aja. Untuk perbawangan dan perkentangan Main taruhnya di luar, bukan di kulkas ya. Sebenarnya kalau ada waktu luang dan mau lebih ringkas lagi, bikin aja bumbu putih dan bumbu merah. Main juga kadang-kadang buat, tapi kadang-kadang juga kalau memang nggak sempet ya nggak sempet. Itu bisa langsung disimpan di kulkas, dan enak tuh kalau masak tinggal langsung aja taruh, tinggal ditumis jadi lebih ringkas lagi waktu. Cuman memang momen waktunya ya, kadang dari kita kan ada yang waktunya sempit banget. Stok bawang putih rasanya cukup, makanya hanya stok kentang dan bawang merah aja.
Gak pernah absen, setiap minggu selalu beli bawang bombay. Kayaknya nih untuk bawang bombay jadi item wajib. Dan main kalau untuk bawang bombay pilih yang ukurannya nggak besar ya, biar bisa untuk sekali masak. Di rumah anak itu paling besar 12 tahun, terus 7 tahun, dan yang kecil itu belum genap 3 tahun. Jadi mereka masih kategori anak-anak. Pedes itu paling abangnya ya, makanya main sebenarnya jarang bikin pedes-pedesan, dan tomat ini kayak lebih ke buat cemilan sih kalau buat main. Jadi kadang bekal siang anak-anak itu kan pasti nasi, itu ada buah dan ada tomatnya main sisipin. Kalau untuk yang kecil-kecil ini biasanya buat bawaan anak, dan kalau yang besar biasanya buat main cemil aja. Atau mau di blender ya suka-suka, yang jelas jarang banget kalau untuk nyambel. Cara nge-food traps memang setiap orang beda-beda ya. Kalau buat main ini versi yang paling simple dan yang paling ngena, yang paling bisa main terapin karena keterbatasan waktu main. Jadi ada sebagian orang yang nge-food traps itu ya bener-bener memang dia dicuci, habis itu dikeringin lagi di spinner, baru disimpan di wadah. Kalau main kayaknya nggak sempet ya waktunya, dan lagi main tuh rasanya masih kurang serak ya. Kalau ketika masak meskipun udah dibersihin tapi nggak ngebersihin lagi. Daripada kerja 2 kali dan ngebuang waktu, mending nanti aja ngebersihinnya ketika pengen masak. Itu kalau versi main. Dan lagi nih, sepengalaman main food traps itu kira-kira hampir 6 tahun ya. Cara ini efektif banget kok. Nggak bikin cepat busuk juga, sayuran lebih seger juga. Seberapapun belanjaan kita di pasar ya maksimal, nggak ada yang busuk. Udah pernah trial, ini dibiarin aja, sayur tuh biasanya lembab dan cepat busuk. Kalau diginiin tuh lebih tertata, kulkas kita jauh lebih rapi dan kondisinya lebih segar. Untuk tadi tomat tanpa dicuci, ini putren juga nggak usah dibuka karena kalau dibuka nanti lebih cepat busuk. Dan untuk tempe tadi tinggal dipotong aja, nggak usah diapa-apain. Segitu juga cepat kok diolahnya, jadi nggak perlu ada treatment yang aneh-aneh. Karena ada sebagian orang yang nyimpen tempe itu di freezer. Kalau main bilang baunya udah agak berubah ya kalau untuk tempe. Nah untuk cabe ini main nemu caranya dan udah main cobain beberapa kali. Cabe main mulai saat ini tuh nyimpennya di freezer. Jadi main putusin kayak gini dulu. Tuh, jadi diputusin dan nanti dicuci bersih baru ditaruh di freezer. Itu lebih awet, warnanya nggak berubah. Biasanya kalau untuk cabe kan nyambel ya. Kalau nyambel toh juga nanti dihancurkan. Main bilang itu solusi banget. Jadi kita nggak ngebuang-buang banyak cabe karena udah dipastikan seger dan tetap awet disimpan di freezer. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard, or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but Bumbu dapur kayaknya memang harus dan wajib ada. Dan kalau bumbu dapur kalian bisa beli yang paketan bumbu dapur, bisa juga beli yang satuan. Kalau main sih beli satuan ya, karena ada beberapa item yang memang nanam sendiri di belakang itu kayak daun jeruk sama daun salam itu ada, jadinya nggak beli dan kita beli yang memang dibutuhkan. Ini main beli kencur sama laos sama daun jeruk nipis. Belibet ngomongnya. Pasar itu emang nggak ada obat murahnya. Kalau bawa duit 5.000 paling dapat cilok 5 biji. Tapi kalau dibawa ke pasar 5.000 itu dapat toge setengah kilo segini banyaknya. Ini lihat untuk togenya seger-seger banget kan. Dan setengah kilo itu bisa untuk 2 kali masak lah main. Di sayur, ditumis enak. Buat isian tahu juga enak.
Ada orang yang menyimpan toge itu di bawahnya dikasih tisu ya. Kalau yang trial Main lakuin nge-food traps itu udah 6 tahunan. Untuk saving 1 minggu nggak perlu yang aneh-aneh sih menurut Main. Lagian sayang ya kalau memang kurang manfaat dipakein tisu. Toh ini dalam waktu 1 minggu juga nggak busuk-busuk banget kalau Main rasa. Segernya masih sama dan nggak begitu worth it. Main bilang kalau untuk pakai tisu untuk range waktu penyimpanan 1 minggu ya. Kalau memang disimpannya lebih dari 1 minggu baru butuh treatment itu, karena dulu waktu masa pandemi corona Main pernah tuh nyetok sampai 2 minggu. Nah itu memang sayuran perlu treatment khusus biar lebih awet dan lebih fresh. Tapi kalau untuk 1 minggu ke depan Main rasa yang simple-simple aja, nggak terlalu aneh-aneh, yang penting dikerjain. Kadang memang niatnya yang susah karena nganggapnya ribet, makanya Main kalau mau food traps itu ya pakai cara yang simple banget. Pokoknya uang itu sangat amat berharga kalau dibawa ke pasar. Berapapun nilainya bisa jadi barang. Coba kalau 18.000 paling dapat semangkuk bakso ya. Cuman kalau dibawa ke pasar ini bisa dapat 4 pak, 4 kantong untuk tahu, dan itu macam-macam, tahu putih, tahu kuning, dan tahu kulit. Jadi fakta kalau buat Main masak itu memang salah satu solusi untuk kita bisa berhemat banyak. Karena bagaimanapun kita tuh makan sehari 3 kali. Kalau makan jangan dikurangi ya, karena memang kan tubuh kita yang diajak bekerja. Kalau bisa diatur aja untuk porsinya. Nah kalau mau ingin hemat memang masak sendiri, karena kalau jajan kebayang ya, apalagi dengan jumlah keluarga Main yang 5, sekali makan nasi goreng aja berlima bisa 75.000. Bayangin kalau 3 kali makan. Nah untuk cara penyimpanan tahu biasanya Main itu diganti untuk airnya, jadi dibilas, diganti air yang baru kayak gini, dan disimpan dalam kondisi tenggelam ya. Tuh, karena kalau nggak tenggelam biasanya dia ada jamur putih-putih dan itu yang memicu cepat busuk. Jadi pastikan tenggelam. Kalau untuk tahu kuning Main ini langsung diolah, jadi nggak perlu treatment apapun, ini memang langsung diolah. Tahu kulit nggak melulu dijadiin gorengan, tahu kulit ini bisa juga dipotong-potong dijadiin menu tambahan untuk tumisan, ditumis bareng toge juga enak, terus disemur juga enak bareng kentang, atau bisa juga dijadiin isian somai. Pokoknya banyak variasi dan yang jelas ini murah banget. Cara penyimpanannya juga sama, kalau Main dikeluarkan dulu untuk air yang dari pasar, habis itu diganti dengan air yang baru dan disimpannya dalam kondisi tenggelam. Ini kembang kol yang paling mahal di antara sayuran yang Main beli. Harganya hampir menyerupai brokoli ya, harganya hampir beda tipis, tapi ya lebih murah sedikit. Dan ini Main beli ukuran besar. Untuk kembang kolnya ini nggak usah dicuci, langsung aja Main simpan di dalam wadah kayak gini. Once again. Sawi putih ini wajib banget ada, dibikin sayur bening enak, terus dibikin tumisan juga enak. Nah biasanya Main beli tuh yang ujungnya hijau, nggak tahu kenapa rasanya lebih seger ya kalau ngelihat yang hijau-hijau ketimbang yang sawi putih yang warnanya pucat, kan ada juga yang pucat. Kalau harga sih sama ya. Oh iya, Main tuh penasaran banget kepengen bikin kimchi. Kalian udah pernah bikin belum untuk kimchi? Komen ya, enak nggak sih untuk kimchi buatan sendiri? Maksimalkan wadah yang ada, pakai aja yang ada yang di rumah. Kadang satu kontainer ini Main pecah jadi 2, ini untuk menyimpan buncis sama timun dijadiin satu biar
ringkes aja di satu tempat. Ini juga tanpa dicuci ya, langsung disimpan aja. Nah, kacang panjang dibikin sayur santan enak, ditumis juga enak, ringkes. Main perhatiin sebenarnya kalau kita belanja di pasar itu sayuran termasuk yang itemnya murah meriah. Yang agak mahal itu biasanya yang protein hewani ya, kayak ayam, ikan, dan lain sebagainya. Kalau untuk sayur aman, 100.000 bahkan bisa dapat banyak ya. Untuk cara penyimpanan kacang panjang main juga sama. Ini kalau memang ada yang busuk ya dipisahkan lalu langsung disimpan di dalam wadah aja, nggak perlu treatment apapun. Intinya jangan menyusahkan diri sendiri. Wadah di rumah yang ada dimanfaatkan aja. Kalau memang ada yang pengen diseragamin kulkas ya, kalau ada rezeki nggak masalah. Kalau nggak ada ya juga nggak apa-apa. Karena kan intinya nge-food traps itu biar rapi. Rapi bukan harus seragam ya. Jadi disesuaikan aja dengan kondisi masing-masing. Jujur dari segi warna dan tekstur wortel impor memang lebih bagus, tapi harganya ya beda. Kalau ini main beli yang wortel lokal, nggak perlu dicuci, simpannya tinggal diginin aja. Sawi nih kesukaan Pak suami, dia minta beli dan ini nggak banyak. Biasanya sih kita untuk kalau mau bikin Indomie ya, kadang Pak suami itu suka iseng tengah malam. Jarang kita masak, lebih tepatnya sih kalau untuk nyemil aja. Cara simpannya juga sama, ini nggak perlu dicuci, tinggal dimasukkan ke dalam wadah. Untuk bonggolnya main juga tetap dimasukkan, nggak perlu dicuci ya. Kalau di pasar nih beli daun bawang seledri 3.000 dapat segini nih. Dan main beli yang memang akarnya besar-besar karena nanti memang pengen ditanam. Nih disisain segini, masukin ke dalam tanah nanti dia numbuh. Main udah pernah soalnya ngelakuin. Ya lumayan ya buat backup kalau untuk stok daun bawang dan seledri. Nah, kalau untuk daun bawang seledri biasanya main treatmentnya dicuci sampai bersih dulu. Abis itu kita potong-potong dan ini ada dua bagian. Ini ukuran yang sedang ya, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Dipotong-potong dulu, taruh di wadah, nanti baru ditaruh di freezer. Itu kalau ditaruh di freezer awet banget, warnanya nggak berubah, wanginya tetap sama dan awet tentunya. Karena kalau ditaruh di kulkas biasa cepat busuk berair. Coba deh ditaruh di freezer, pasti lebih awet. Biasanya untuk kebutuhan daun bawang yang lebih halus, lebih kecil-kecil kayak gini, main lebih banyak, makanya stoknya lebih diperbanyak daripada yang potongan besar-besar. Oh iya, gak usah khawatir kalau nge-food trap bersambung. Main ini bersambung loh. Kemarin pas tengah malam main ngelakuin setengah, udah gak kuat mata, ya udah gak usah dipaksain. Main tidur dan lanjut ini di pagi hari ditemenin si bayi separohnya lagi untuk nge-food trapsnya. Pokoknya intinya nggak usah dibawa capek, nggak usah dibawa berat. Kita yang tahu kondisi kita, disesuaikan aja dengan kondisi masing-masing. Dan paling penting sih jangan dibawa beban ya. Karena kalau udah ngebawa beban, itu rasanya ya berat, bawaannya males. Banyak ketakutan. Padahal kalau udah dijalanin mah nggak sesusah itu. Kita enjoy ngejalaninnya dan kalau udah dijalanin, bakal tahu rasanya nggak susah banget kok. Dan kalau udah ngelakuin juga jadinya malah ketagihan. Karena memang nge-food traps ini solusi, amat jadi solusi banget.
sayurannya itu jadi nggak cepat busuk, apa yang kita beli nggak jadi mubazir, terus kita jadi ngerti mesti masak apa karena udah dibikin menu 1 minggu ke depan, otomatis juga dana kita bisa saving banyak ya. Main sih lebih ke maksimalkan semua rezeki yang ada, jangan sampai ada kata mubazir, semuanya kita manfaatkan, semuanya berfungsi, uang yang ada bisa kita simpan dan bisa dipergunakan lebih manfaat. Kalaupun kita tidak bisa nabung banyak, setidaknya kita akan jadi lebih manfaat karena bisa jadi dari saving dari hasil sayur mayur ini, seandainya kalau pengeluaran makan main 250.000 atau 150.000 untuk dana sayur, sisanya kan bisa untuk memberi orang tua. Kita nggak berat kan karena memang dari dana yang ada. Terus bisa jadi menjatah listrik orang tua, bisa membantu sesama, beramalnya lebih besar. Nah itu yang main maksud. Dari doa orang tua, dari beramal, rezeki kita tuh nanti makin mengalir lebih deras dan makin berkah. Terus ada kepuasan tersendiri, hidup kita jadi lebih berarti, nggak cuma buat diri kita, tapi ternyata kita mampu berguna untuk orang lain, dimulai dari hal yang sederhana kayak gini. Untuk seledri juga sama ya, ritmenya itu dicuci dulu sampai bersih, lalu kalau bisa dikeringkan ya, didiamin aja sembari kita ngebersihin yang lain, lalu kita potong-potong sesuai dengan kebutuhan. Kalau untuk seledri main satu ukuran aja, sebegini biasanya. Untuk batangnya juga tetap masuk, main masukkan, dan ini dipotong-potong lalu disimpan di dalam wadah dan ditaruh di freezer. Anak request minta dibikinin ayam panggang tapi yang utuh. Ya udah, baiklah, kita beli. Ini kemarin main beli 1 ekor utuh kayak gini 55.000. Biasanya sebenarnya kalau untuk ayam main masuk ke belanja bulanan, tapi biasanya memang sudah dipotong. Ini di luar rencana karena request anak, ya udah kita beliin ayam yang utuh kayak gini. Ini lumayan besar ya untuk kondisinya. Tapi sayangnya udah masuk freezer, jadi kalau dikeluarin ya memang agak kisut. Ini kita buang-buang dulu untuk bulu-bulunya. Montok banget, nggak sabar mau diolah. Ini pengen dijadiin ayam panggang utuh. Setelah dicabutin untuk bulu-bulunya, kita cuci bersih dan ini dia hasilnya. Ini tinggal ditaruh di dalam wadah dan nanti disimpan di dalam freezer. Nah, kemarin juga beli ceker ayam. Cekernya ini lumayan besar ya, sisanya tinggal sendiri segini karena udah diolah. Kemarin itu beli 28.000. Lumayan banyak kok, tapi karena udah diolah jadi tinggal sedikit. Terus kemarin ini beli telur itu 32.000. Itu 1 kilo lebih. Dan untuk telur puyuhnya main beli 1/4 11.000. Kalau untuk perteloran main taruhnya di luar ruangan, tinggal disimpan di dalam wadah. Ada sebagian orang menyimpan di kulkas dan ada juga yang bilang katanya disimpan di kulkas itu nggak baik ya. Kalau main termasuk penganut yang telur itu disimpan di luar kulkas. Karena ya memang kulkas main 2 pintu tapi tetap aja ya banyak barang yang ingin disimpan.
Sayang aja gitu kalau space-nya dibuang untuk telur yang sebenarnya ditaruh di luar pun bisa. Ini kita tinggal tata-tatain untuk telurnya. Kemarin itu main juga beli untuk telur puyuh. Telur puyuhnya itu 1/4. Ini dapat harganya 11.000. Nah, ini main mau tanya nih. Kalian kalau ngerebus telur puyuh itu kalau ngopekin berhasil mulus nggak? Kalau main terus terang belum nemu cara yang tepat. Kalau kalian tahu ilmunya, tolong di komen ya supaya kita bisa saling belajar mecahin telur puyuh biar mulus tuh kayak apa. Food trap saya udah selesai. Inilah dia daftar belanja dan daftar menu untuk 1 minggu ke depan. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Untuk belanja sayur, main ngelakuin di pasar tradisional Parung dan ini menghabiskan dana Rp250.000 dengan rincian seperti ini. Jadi ada satu kos terbesar membeli di tukang sayur, ini udah include 50% itu terpenuhi, lalu sisanya di tukang toge, tempe, tahu, ayam dan lain sebagainya bisa dicek di video sebelumnya ya. Main udah post untuk video belanja di pasar Parung. Masaknya menu apa aja? Ini dia rincian menu untuk 1 minggu ke depan. Nah, kalau dari menu ini bahannya tidak ada di meja, berarti memang stoknya sudah ada di kulkas. Karena pola belanja main itu ada 2, belanja bulanan dan belanja mingguan. Belanja bulanan ini mencakup sembako dan kebutuhan protein, biasanya main di swalayan hari-hari. Bisa dicek di video-video sebelumnya. Dan kalau untuk belanja mingguan, biasanya sayur main lakuin termurah di pasar tradisional yaitu pasar Parung. Menunya tidak mewah karena main tidak mengarang mewahnya, yang penting tercukupi untuk gizi anak-anak dan bisa dibagi untuk keuangan yang ada. Karena hidup nggak cuma sebatas makan, masih banyak yang perlu dipikirin dan banyak yang perlu dikejar. Sadar diri, sadar kemampuan, jangan pernah memaksakan sesuatu kalau memang belum mampu. Ingat, hidup paling tenang tanpa hutang. Selalu ada solusi di tengah keterbatasan, yang penting semangat dan konsisten dicoba. Terima kasih untuk yang sudah menonton video sampai habis. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Like, komen, dan share supaya video bermanfaat. Dan jangan lupa di follow Instagram Main di @bloginara. Sampai ketemu ya di next video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.